Ini adalah informasi yang dasar banget dan juga basic banget ya, atau bisa dibilang step by step buat kalian yang mau trading cryptocurrency atau Bitcoin. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen yang baru teman-teman, yaitu adalah segmen tentang kripto ya. Jadi gue membuat segmen baru ini kenapa? Karena menurut gue cryptocurrency itu sudah patut diperhatikan teman-teman ya. Terutama untuk sekarang ini yang mana kita punya banyak instrumen sebenarnya dari saham maupun forex gitu ya. Dan sekarang muncul lagi satu instrumen ya. Dan instrumennya itu bentuknya itu digital yang namanya adalah cryptocurrency ya. Cryptocurrency ini sangat menarik karena dia memiliki return atau memiliki timbal balik keuntungan untuk kita itu sangat besar pada tahun 2020 kemarin teman-teman ya. Itu bahkan mengalahkan seluruh instrumen investasi lainnya teman-teman ya. Dan Bitcoin ini berhasil memuncaki return yang paling terbesar ya. Dan setelah gue pikir-pikir ya, Bitcoin ini ternyata tidak terlalu rumit juga gitu, tetapi juga tidak sederhana banget ya. Kita harus butuh belajar. Oleh karena itu gue memutuskan untuk bikin satu segmen lagi tentang cryptocurrency gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan segmen ini, kalian komen aja di bawah mau gue lanjutin atau enggak gitu ya. Nanti gue akan kasih tahu konsepnya seperti apa. Tapi yang jelas pada video kali ini gue akan kasih kalian introduction aja ya. Gimana caranya kalau misalnya kalian mau invest atau mau memulai investasi di cryptocurrency ya. Gue akan kasih step by stepnya dari pertama itu apa itu blockchain-nya ya, apa itu jenis-jenis mata uangnya, Bitcoin-nya itu gimana gitu ya. Terus kemudian cara tradingnya seperti apa. Dan juga kemudian gue mau jelasin gimana caranya, analisanya seperti apa gitu ya. Nanti gue rencananya akan bikin konsepnya itu mungkin gue akan review teman-teman ya, review setiap koin ya. Kan koin itu di kripto ini banyak sekali ya. Nanti gue akan review secara mendalam satu persatu koin yang menurut gue tuh akan memiliki potensi ke depannya seperti apa. Oke? Jadi teman-teman sekarang supaya lebih jelas gue akan jelasinnya di monitor teman-teman. Tapi sebelum gue ke monitor ya, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading baik itu saham maupun forex, kalian tinggal klik link di bawah ya, karena gue ada grup trading yang dari aplikasi Discord. Kalian tinggal klik linknya di bawah ya, di description di bawah. Klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman. Tapi ingat, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di grup lain, yaitu di Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So, jangan transfer. Oke? Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sekarang kita langsung aja ke monitor supaya bisa lebih jelas. Yuk, kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang kita akan bahas tentang cryptocurrency teman-teman. Ini adalah segmen baru dari yang ada di channel gue, di This is Daryl Channel ya. Gue akan bikin satu segmen baru tentang cryptocurrency. Kenapa gue bikin tentang kripto? Karena kripto ini termasuk salah satu aset finansial digital teman-teman ya. Dia ini termasuk financial market tetapi di ranah digital teman-teman ya. Dan sekarang juga namanya sudah mulai naik ya, dan sudah mulai dikenal banyak orang, oke? Walaupun memang secara waktu kemunculannya itu memang dia cenderung baru nih ya, si kripto ini ya. Kalau dibandingkan dengan stocks dan juga derivatif seperti forex dan juga gold gitu. Dia ini munculnya nih kalau nggak salah mulai ke permukaan itu 2010-2011 itu mulai muncul ke permukaan ya. Dan kemudian 2013 itu mulai naik namanya. Kemudian pada finalnya 2016-2017 itu mulai hype yang pertama teman-teman ya. Muncul banyak miner di Bitcoin ya. Dan juga sampai sekarang itu masuk ke hype yang kedua 2020 kemarin pada saat pandemi ya. Sampai sekarang itu kripto tuh terus naik terus teman-teman nilainya. Nah ini bahkan sekarang market cap dari kripto ini, dari Bitcoin ini sudah hampir $1 triliun teman-teman. Itu bayangin ya. Walaupun dia masih tidak ada, maksudnya masih belum sebesar capnya emas atau gold ya, tetapi ini baru kalau dilihat dari umurnya teman-teman, ini tuh baru banget gitu. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat menakjubkan ya di dalam dunia finansial, oke? Jadi ini harus diperhatikan kripto ini, karena mungkin kripto ini akan memiliki masa depan yang bagus teman-teman dibandingkan dengan aset atau instrumen lain. Oke, jadi ini perlu diperhatikan. Dan pada datanya memang di 2019-2020 ya teman-teman ya, itu cryptocurrency itu returnnya itu mengalahkan sebagian besar dari instrumen yang ada ya, instrumen finansial yang ada. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan emas ya, dibandingkan dengan stocks ya, itu returnnya
nggak ada apa-apanya sama kripto teman-teman ya. Dan di 2020 kemarin itu luar biasa gila banget returnnya ya, sampai 10 kali lipat bahkan ya teman-teman kenaikan dari cryptocurrency. Dan makanya ini banyak memikat perhatian orang ya, banyak memikat perhatian orang, terutama kaum millennials ya, yang serba maunya instan segala macam, itu langsung ke distract atau langsung ketarik dengan yang namanya kripto ini. Oke. Nah, supaya seenggaknya gue bisa berkontribusi ya, jadi orang-orang tuh nggak salah kaprah tentang kripto, dan semoga dengan gue buat segmen ini bisa bermanfaat ya. Jadi nggak ada orang yang mau coba trading kripto tapi nggak salah jalan seperti itu. Karena kripto ini juga tetap aja konsepnya ya, tetap aja ya, namanya market tuh konsepnya ada pump and dump, itu juga ada ya. Kita harus bisa milih koin yang benar segala macam. Jangan sampai kita pilih koin yang zong, yang akhirnya bukannya malah invest, malah jadi hilang. Oke. Nah, di tema hari ini gue akan jelasin tentang basic banget ya, tentang perkenalan dulu, basic banget tentang kripto ini seperti apa. Dimulai dari yang pertama, yaitu blockchain, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kripto, kita harus ngomong blockchain dulu, teman-teman ya. Blockchain itu apa sih? Blockchain itu adalah sebenarnya teknologi, teman-teman ya. Teknologi yang bisa dibilang tuh sekarang justru menjadi ekosistem, oke? Jadi blockchain ini sebenarnya teknologi untuk apa? Untuk yang namanya menampung data, teman-teman ya. Menampung data kriptografi ya, data kriptografi yang mana perpindahannya, penampungan data ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya kripto, teman-teman, kriptografi itu. Dan ya muncullah setelah blockchain ini merupakan jadi satu ekosistem yang bisa menampung data kripto tadi, muncullah yang namanya tuh koin, teman-teman ya, cryptocurrency ini ya. Kenapa namanya cryptocurrency? Jadi ada segelintir orang, teman-teman ya, mungkin ada sekelompok orang atau segelintir orang yang berpikir bahwa oh ternyata nih ada teknologi blockchain seperti ini, kita bisa menjadi satu ekosistem dalam peredaran nilai alat tukar, teman-teman ya, atau currency gitu ya, alat tukar. Jadi konsepnya memang sebenarnya blockchain ini adalah untuk mendecentralize perekonomian atau finansial, teman-teman. DeFi sebenarnya, teman-teman, decentralized finance. Tujuannya ya, kripto ini ya itu sebenarnya memang untuk alat tukar ya, seperti menggantikan uang fiat, teman-teman ya, fiat money yang sekarang beredar, uang kertas gitu ya. Tujuannya memang konsepnya ingin menjadi alat tukar, sesimpel itu aja. Dengan apa perantaranya? Si blockchain ini teknologinya. Dia itu yang menjadi medium, teman-teman ya, yang menjadi medium, yang menjadi ekosistem untuk perpindahan data si cryptocurrency ini. Jadi blockchain ini seperti wadahnya lah, seperti itu ya. Dan cryptocurrency ini adalah uangnya, uang digitalnya. Oke. Nah, kemudian kedua, jenis-jenis cryptocurrency ya. Kripto tadi ngomong cryptocurrency itu apa sih? Cryptocurrency itu adalah uang digital, teman-teman ya, uang kripto ya. Jadi cryptocurrency itu sebenarnya ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama itu adalah mothernya, tentu yang namanya blockchain itu sangat-sangat dekat dengan yang namanya Bitcoin ya, karena Bitcoin ini menjadi ibaratnya mothernya, teman-teman, yang mother dari all cryptocurrency itu Bitcoin sampai sekarang, teman-teman ya. Belum ada yang bisa menggantikan Bitcoin. Nah, kemudian selain Bitcoin, apa yang kedua jenisnya itu adalah altcoin atau alternative coin, teman-teman ya. Jadi yang kalau misalnya kalian dengar Ethereum, kalian dengar Litecoin, kalian dengar pokoknya jenis-jenis koin semua itu yang selain Bitcoin itu disebutnya dengan alternative coin. Oke. Jadi itu ada dua ya. Dan kalau misalnya kalian mau trading ya di cryptocurrency, itu sebenarnya produknya tuh banyak sekali, teman-teman ya. Kita bisa trade di Bitcoin, bisa di Ethereum, bisa di Litecoin, bisa di Monero ya, bisa di Cardano ya, banyak sekali ya, teman-teman ya, sampai yang kecil-kecil Chainlink ya. Kemudian ada VET, kemudian ada Sushi ya. Banyak sekali, teman-teman ya. Bahkan yang lagi viral sekarang Dogecoin yang kemarin sempat dipump sama dibilangnya tuh the owner of Dogecoin, Mr. Tesla gitu ya, Mr. Elon Musk. Itu juga termasuk altcoin, itu termasuk cryptocurrency, teman-teman ya. Jadi kalian kalau mungkin pernah dengar cerita atau dengar berita kemarin tentang Dogecoin yang naiknya beribu-ribuan kali lipat gitu ya. Nah itu the power of cryptocurrency gitu. Dan kelebihan yang kedua apa? Cryptocurrency ini memang konsepnya tuh dia pengen tidak tergantung dengan government, teman-teman ya, atau decentralized ya. Dia tuh nggak mau perpindahan uang itu atau perpindahan currency itu diatur oleh si governmentnya ini, atau kriptonya tidak mau diganggu sama government. Makanya kripto ini juga diminati gitu. Kalau misalnya kita nih contohnya ya, yang fiat money, teman-teman, atau uang yang sistem yang berjalan sekarang ya.
Kalau kita mau transfer uang ya dari saya nih ke luar negeri misalnya gitu, ke Singapura atau ke Malaysia atau ke US gitu ya. Saya harus transfer ke misalnya saya dari Bank BCA ya. Saya transfer ke rekening di Amerika. Nah, itu walaupun konsepnya sebenarnya simpel, dari rekening saya ke rekening ada di Amerika misalnya. Tapi itu prosesnya berbelit-belit. Nggak berbelit-belit sih, cuman ada prosesnya gitu loh. Saya harus melewati, uang saya harus masuk ke BI dulu, BI clearance segala macam, masuk ke Bank Sentral Amerika dan segala macam gitu ya. Pokoknya harus ada penengahnya, yaitu adalah government, teman-teman ya, atau bank pusat ya, central bank. Itu harus ada penengahnya. Tetapi Bitcoin itu pengen menghilangkan itu semua. Sehingga apa? Sehingga ya biaya transaksinya bisa lebih murah, yang kedua lebih cepat. Itu konsep dari cryptocurrency ini. Makanya kenapa orang-orang tuh sangat optimis dengan cryptocurrency, karena konsep decentralized itu, teman-teman. Tetapi tidak semuanya pro terhadap hal itu ya. Ada yang kontra juga, ada yang bilang takut nih segala macam, ini scam apa segala macam, ini bisa dihack gampang. Ya, itu nggak salah sih, memang ada pro kontra ya. Tetapi memang secara konsep kripto itu seperti itu. Dia itu pengen decentralized dan memang dengan adanya teknologi blockchain ini itu semua mempermudah. Dan semakin teknologi yang maju, maka proses transfer rate-nya dan juga jumlah transfernya itu bisa semakin besar dengan cost yang semakin murah dan time-nya itu semakin sebentar transfernya. Itu luar biasanya dari si kripto, oke? Jadi sekali lagi, jenis kripto itu ada dua, pertama Bitcoin, kedua altcoin. Altcoin itu banyak ya. Nah, kalian harus bisa pilih nih, karena altcoin itu juga terlalu banyak, ada ribuan altcoin, teman-teman ya. Itu kalian harus bisa pilih yang mana yang benar-benar bagus dan yang mana hati-hati itu zong ya. Kemudian nanti itu gue kasih tau ya caranya gimana untuk milihnya. Tetapi yang ketiga sekarang, teman-teman, tentang wallet ya. Apa ini Bang wallet? Jadi gini, kripto ini kan, cryptocurrency kan tuh bentuknya data, teman-teman. Bentuknya tuh digital ya. Jadi tuh tidak ada fisiknya Bitcoin itu. Kripto itu tuh tidak ada fisiknya. Jadi itu yang kita dapat itu adalah, atau uang itu adalah sebenarnya data, teman-teman, atau apa sih, produk yang tidak yang intangible gitu, yang nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita apain gitu ya. Nah, terus nyimpan duitnya gimana? Kalau duit kertas kan gampang tuh nyimpannya di dompet ya. Nah, kalau misalnya Bitcoin tuh nyimpannya di mana? Itu ada namanya wallet, teman-teman ya, e-wallet ya, atau Bitcoin wallet atau cryptocurrency wallet, itu sama aja ya. Jadi wallet ini apa sih sebenarnya? Wallet itu dibagi dua, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah soft wallet dan yang kedua itu adalah hard wallet ya. Tapi konsepnya sama. Sebenarnya mereka itu wallet itu adalah cuman wadah, yang mana tuh wadahnya itu berisi alamat atau address. Addressnya itu bukannya kata-kata segala macam, tapi itu adalah random phrase gitu, teman-teman ya, random number dicampur dengan angka gitu ya, pokoknya gede kecil segala macam, itu sebanyak beberapa digit, gue lupa berapa ya, kalau nggak salah sih lebih dari berapa gitu ya, pokoknya itu panjang banget, teman-teman. Dan itu addressnya itu nggak mungkin banget ya, maksudnya hampir kecil sekali di kalau misalnya itu mau di encrypt gitu, mau di hack gitu agak susah, kecuali kita orang itu tuh bisa ngehack sesuatu di komputer kita ya, sehingga dia bisa masuk atau login ke wallet kita terus dikirim datanya gitu. Itu doang tuh caranya. Tapi kalau misalnya di hack dari addressnya tuh nggak mungkin banget, karena itu udah safe sekali, karena dia punya digitnya itu sangat banyak dan kemungkinannya itu atau randomize-nya tuh sangat besar sekali. Jadi tuh tingkat untuk mencoba trial and error itu udah terlalu banyak, bisa miliaran atau mungkin ratusan miliar kali ya, teman-teman, kemungkinan atau probabilitasnya. Jadi itu sudah dibilang cukup aman walletnya ini. Nah, kemudian saya harus mana nih? Saya harus di soft wallet atau di hard wallet. Kalau misalnya kalian mau investasi di cryptocurrency yang serius, yang jangka panjang ya, kalian saya rekomendasikan beli hard wallet, teman-teman ya. Hard wallet itu apa? Itu adalah walletnya untuk crypto, untuk Bitcoin ya, yang berbentuk hardware ya, teman-teman. Dia berbentuk hardware, jadi kita bisa kemana-mana. Itu udah benar-benar aman sekali dari hack ya. Jadi kalau misalnya itu kan bentuknya kayak USB gitu ya, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Jadi nggak mungkin tuh dihack sama hacker itu, udah nggak mungkin gitu ya, kecuali kena phishing, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau trading di exchanger gitu ya, terus kalian buka webnya, ternyata webnya tuh web phishing ya, nah itu bisa aja kena hack. Nah itu, tapi kemungkinan cuma itu doang, kalau selebihnya tuh nggak ada. Terus kemudian yang kedua, resikonya rusak doang tuh palingnya. Tapi kalau rusak pun
itu tetap ada backup datanya, teman-teman. Backup data dikasih satu kertas yang isinya tuh ada phrase ya, ada 24 frase yang kalian mesti ketik, dan kemudian ketika kalian ketik itu semua sudah terbackup dan kalian tinggal beli yang baru lagi yang masih bagus. Ya udah, tinggal kayak gitu doang, nanti uang kripto kalian masih ada di situ semua. Jadi itu aman sekali. Itu yang hard wallet. Jadi gue rekomendasikan kalian kalau mau serius di cryptocurrency, kalian beli hard wallet dulu. Hard wallet itu banyak mereknya, salah satunya nggak usah satu, gue sebutin dua aja biar adil ya teman. Ada Trezor ya teman-teman ya. Satu lagi tuh ada Ledger teman-teman ya, Ledger ya. Jadi kalian terserah mau pilih Trezor atau mau pilih Ledger, itu bebas ya. Dan di antara Trezor Ledger tuh banyak lagi tuh jenis-jenisnya. Jadi, tapi kalian tinggal pilih aja lah yang mana gitu yang sesuai dengan kalian tinggal baca-baca aja. Tapi hard wallet itu biasa, yang gue tahu sih yang dua itu. Sekarang sudah banyak ya hard wallet. Ada yang bentuknya kartu lah, bentuknya segala macam ya, banyak macam-macam ya. Tapi yang paling well known itu ya dua itu, Trezor kalau enggak si Ledger itu. Kalian tinggal pilih aja gitu ya. Dan yang kedua ada soft wallet ya, soft wallet. Nah, soft wallet ini keuntungannya apa? Dia gratis teman-teman ya, dia gratis. Tapi bentuknya software, dia tuh tetap nempel di komputer kalian, di laptop atau biasa di smartphone ada ya, yang ada Bitcoin walletnya gitu ya. Memang dia kelebihannya apa? Murah ya, maksudnya bukan murah, mungkin bahkan ada yang gratis teman-teman ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi ya itu kekurangannya dia nempel di komputer. Jadi itu masih hackable teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lengah, kalian kena hacker yang niat gitu ya, kalian bisa aja tuh data kalian tetap dihack komputer kalian, terus dia bisa melakukan, masih risknya masih lebih besar daripada si hard wallet ya. Nah, kalau misalnya kalian mau aman banget ya kalian beli hard wallet ya, walaupun hard wallet itu harganya lumayan ya. Ledger Nano S itu aja 1,3 kali sekarang ya. Yang Nano X sekitar 2,2 juta. Tapi percaya sama gue, itu investasi yang cukup worth it ya, karena mengingat kalau misalnya kalian mau serius di kripto itu bakal ngejaga dana kalian banget ya. Jadi soft wallet itu juga banyak-banyak, kalian tinggal browsing aja di Google soft wallet gitu, ntar dia keluar soft wallet Bitcoin gitu ya di Google, nanti dia keluar banyak kok gitu ya. Nah, soft wallet ini juga dia bisa nyimpen banyak koin ya, maksudnya bisa Bitcoin, bisa altcoin juga. Altcoinnya nggak semua, tapi yang berbasis Ethereum biasanya itu ERC20 itu dia sudah ada gitu ya. Yang termasuk hard wallet pun dia sudah bisa ya, yang berbasis Ethereum atau ERC20 itu dia bisa koin-koin yang ada di situ. Oke. Jadi itu tentang wallet ya. Itu sekali lagi ini faktor yang terpenting juga, wallet itu untuk nyimpen kalian punya kripto lah, ibaratnya seperti itu. Kalian harus punya juga. Jadi langkah keduanya, setelah kalian mengenal blockchain, setelah kalian mengenal jenis-jenis kripto, kalian harus mengenal wallet atau kalian harus punya walletnya supaya kalian aman. Nah, sekarang gimana caranya untuk trade atau untuk investasi di cryptocurrency gitu ya. Yang pertama, kalian harus mengenal yang namanya exchanger. Ya, exchanger teman-teman. Exchanger itu apa? Exchanger itu seperti ya, kalau di fiat money itu seperti money changer aja, tempat jual beli koin cryptocurrency teman-teman ya. Exchanger itu ada yang dari luar, ada yang dari Indonesia juga teman-teman ya. Kalau gua pribadi caranya adalah gua harus punya dulu exchanger yang dari Indo, oke? Gua nggak bisa sebut mereknya teman-teman ya, tetapi kalian itu exchanger dari Indo yang menurut gua ada paling bagus tuh, ada banyak sih ya, yang gua tahu di Indo tuh ada 4 sih sebenarnya, ada 4 exchanger yang gua tahu ya. Gue sebutin aja semua deh. Yang pertama tuh yang gue tahu tuh Thrift, terus kemudian Indodax, terus kemudian Toko Kripto, satu lagi Pintu teman-teman ya. Rekeningku juga ada 5 berarti ya teman-teman. Itu ada 5 changer yang ada di Indonesia, oke. Gue sebutin semua biar adil ya, karena gue nggak di endorse atau di support sama siapa-siapa. Itu minimal kalian harus punya satu dari semua situ ya, dari salah satu aja kalian pilih, terserah ya, terserah. Kenapa terserah? Karena semua changer itu pasti punya Bitcoin, punya Ethereum gitu loh. Kenapa kalian harus punya changer Indo ya? Pertama itu fungsinya adalah untuk kalian beli koin ya pakai rupiah, oke? Karena untuk beli koinnya itu kalian tentu harus ditukarnya sama rupiah gitu kan ya. Jadi kalian punya modal, ibaratnya modal koin, entah itu Ethereum, entah itu Bitcoin, kalian punya modalnya. Jadi tujuan gua untuk membuat changer di Indo itu ya, changer Indo itu adalah untuk gua withdraw dan deposit ya. Jadi gua bisa deposit uang gua berbentuk dari rupiah, gua jadiin koin. Terus gua bisa withdraw juga dari koin gua jadiin rupiah. Jadi fungsinya itu aja kalau buat gua teman-teman ya. Gua jarang untuk trading di website tersebut atau di changer di Indonesia gitu. Untuk tradingnya gue di mana? Gue pakai changer luar ya. Changer luar itu juga ada banyak banget teman-teman ya, yang bagus-bagus, banyak banget ya.
Kalian bisa googling sendiri, gue nggak mau sebutin namanya ya, karena kalian bisa googling top 10 exchanger untuk Bitcoin di seluruh dunia. Itu nanti kalian akan lihat tuh siapa aja. Nah kalian lihat aja top 10-nya tuh siapa aja. Itu udah pasti sudah pasti bisa kalian percaya gitu ya. Gue sih biasanya tradingnya di yang nomor 1 sampai 3 kayak gitu loh. Intinya seperti itu, oke? Nah, itu urutannya. Jadi kalau misalnya kenapa kalian harus belinya itu di exchanger Indo? Ya karena kalau misalnya kalian mau langsung exchanger luar itu dia tidak bisa deposit pakai rupiah ya, setahu gue sampai sekarang loh. Cuman kemarin gue dengar ada satu exchanger luar yang mulai masuk ke bisa pakai payment digital gateway-nya Indo seperti GoPay, Gojek segala macam gitu-gitu. Gue baru dengar ya, tapi gue belum pernah coba pribadi seperti itu, oke? Nah, kemudian masalah trading juga ya, kita sudah tahu ada exchanger Indo, ada exchanger luar ya. Kalian sudah bikin dua account di exchanger masing-masing ya. Terus nanti kalian konsepnya gini ya, kalian beli koin Bitcoin atau kalian beli koin lain Ethereum segala macam, terus kalian beli di exchanger Indo, kalian kan dapat tuh di masuk ke wallet kita kan, kita punya koin Bitcoin dan juga Ethereum. Nanti kalian pindahin, kalian transfer aja ke yang ada di exchanger luar tersebut ya, masukin ke addressnya di exchanger luar tersebut. Nanti untuk detailnya gue akan bikinin videonya, teman-teman tenang aja. Jadi kalian tinggal komennya di bawah mau gue lanjutin apa enggak. Sekarang ini gue cuma kasih tau konsepnya doang ke kalian, belum masalah teknisnya ya. Jadi gue kasih tau ke kalian konsepnya aja. Oke? Nah, kemudian masalah sistem tradingnya bagaimana? Ada dua teman-teman ya sistem tradingnya. Ada yang non leverage atau dengan leverage ya. Jadi yang kalau non leverage itu seperti stok, seperti saham. Jadi kalau misalnya kalian sudah familiar dengan saham, kalian akan cepat ngertinya nih. Karena sistem trading sama seperti saham gitu ya. Kalian cuma bisa satu arah. Kalian beli dulu Bitcoinnya gitu ya. Terus misalnya kalian tahan, dia harganya naik, ya itu kalian jual, dapat tuh capital gain-nya. Seperti itu sama aja. Ada sistem antri juga gitu ya, ada yang ngebid, ada offer gitu ya. Ada sistem antrinya juga sama seperti saham. Pokoknya mirip seperti saham. Konsepnya seperti itu ya. Nanti di exchanger luarnya. Dan yang kedua ada yang menggunakan leverage ya. Jadi kalian bisa, konsepnya itu seperti forex justru ya, kalian bisa dua arah ya. Salah satu broker di derivatif yang sudah ada instrumen cryptocurrency-nya itu adalah OctaFX, teman-teman. OctaFX itu ada BTC USD-nya, ya ada ETH USD, ada Litecoin USD. Kalian bisa trading di situ. Itu menggunakan leverage ya. Dan di exchanger luar pun ada beberapa yang menggunakan jasa ya, atau bukan menggunakan jasa ya, ada yang memberikan jasa leverage juga sama, teman-teman ya. Jadi tetapi bedanya gue nggak tahu itu bisa dua arah atau enggak. Tapi yang jelas yang dua arah itu yang di OctaFX ini bisa. Soalnya gue udah coba kemarin gitu ya. Itu teman-teman ya, untuk tradingnya kalian harus tahu tentang itu. Oke, kalian harus mengerti dulu. Jadi kalau misalnya kalian low risk nih, kalian mau pemula gitu ya, mau aman aja, mau nabung, kalian jangan pakai leverage, kalian yang biasa aja, yang kayak saham aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian high risk ya, kalian mau dengan modal kecil dengan mendapatkan return yang besar atau yang lebih cepat ya, kalian pakailah leverage karena itu bisa membantu progres kalian. Tapi sekali lagi, dengan menggunakan leverage kalian harus tahu resikonya, kalian harus gunakan dengan bijak teman-teman ya, jangan sembrono tanpa ilmunya, kalian pasti akan jebol. Oke? Nah yang terakhir adalah analisa. Oke? Nah analisa di kripto itu sama seperti analisa di financial market lainnya atau instrumen finansial lainnya seperti saham, seperti derivatif forex gitu ya, seperti di indeks juga, di gold juga sama ya. Ada dua, pertama itu fundamental, secara fundamental, dan yang kedua itu secara technical. Oke? Kalau gue pribadi ya, karena gue orangnya technical banget, gue biasa trading itu untuk ditradingkan ya, itu gue pasti pakai technical teman-teman ya. Tetapi untuk altcoin yang kecil ya, yang untuk gue invest, ini gue lucu sebenarnya sih. Banyak orang yang bilang ke gue atau yang sudah berpengalaman lah ya, kita bilangnya banyak lah yang ngasih tahu ke gue gitu. Bro, jangan invest di altcoin, jangan invest di koin-koin receh, koin-koin cepet, maksudnya koin-koin murah gitu loh, koin-koin yang nggak jelas. Kalau gue justru berpikiran terbalik ya, maksudnya gue kalau misalnya yang besar ya, yang misalnya sudah top 10 itu pasti gue tradingin aja, gue nggak hold banyak. Ada yang gue hold ya, tapi lebih banyak gue tradingin aja kalau misalnya besar. Kenapa? Kalau misalnya gue hold, gue rasa sekarang ini apa ya, belum ada apa sih namanya drawdown lagi yang menurut gue bagus untuk masuk untuk di hold gitu. Kalau misalnya gue masuknya dari 2017 yang harga 4.000, mungkin gue akan hold terus-terusan gitu ya. Tetapi untuk sekarang gue lebih baik gue tradingkan yang besar. Justru gue mau investnya tuh di yang kecil, di altcoin yang kecil-kecil. Ya ini preference aja ya. Mungkin ada yang nggak setuju sama gue, ya nggak apa-apa. Cuma kan cara orang berbeda-beda ya. Kenapa gue kasih tahu reason ya? Kenapa yang kecil-kecil?
Karena risk rewardnya bagus ya. Let's say gue invest di koin kecil tuh kecil ya. Maksudnya yang pasti invest di altcoin tuh nggak boleh gede-gede ya. Kita harus hitung portfolio kita dari portfolio itu berapa persen ya. Kalau bisa 1% aja atau 2%, maksimal 3% gitu ya misalnya. Gue hitungnya simpel aja, risk rewardnya tuh bagus banget ya. Gue hilang cuma 1% misalnya, tapi gue bisa dapat tuh ribuan persen, teman-teman. Itu adalah prinsip gue untuk keadaan sekarang ya. Gue nggak tahu kedepannya seperti apa. Cuman sekarang yang gue bisa pikirkan ya seperti itu ya. Tetapi dengan catatan apa? Kalian harus bisa riset altcoin itu dengan sangat baik ya, terutama dari hal fundamental, dari segi fundamental. Oke. Untuk menganalisa koin teman-teman ya, kalian harus bisa lihat sisi fundamentalnya ya. Sisi fundamental dari apa? Pertama dari produknya teman-teman, dari projectnya dia seperti apa sih? Apakah projectnya itu visible? Apakah dia projectnya cuma jual mimpi aja? Kalian harus perhatikan. Nah kalau misalnya itu project visible, kalian lihat 10 tahun lagi project ini akan jadi apa? Apakah jadi game changer atau enggak? Kalian harus lihat itu gitu ya. Terus dari segi teknologinya juga kalian harus lihat ya, siapa pendukungnya, dia pakai koin apa gitu ya, dia base-nya apa, apakah Ethereum ataukah apa yang lain gitu. Kalian harus cek juga. Kemudian kalian lihat ownernya teman-teman ya, ownernya ini seperti apa, apakah owner ini cuman abis bikin ditinggal sama dia, ataukah dia update terus tentang development dia punya project gitu ya. Apakah owner ini cuma ngomongin harga doang, harga koinnya, ataukah dia benar-benar ngomongin projectnya dia. Kalian harus bisa nilai itu gitu loh. Nah, terus kemudian kalian harus update di sosial media ya, seperti Twitter, di Reddit segala macam, untuk update info tentang koin tersebut ya, karena kebanyakan ownernya itu, foundernya dari koin-koin altcoin itu, dia update-nya tuh di sosial media. Kalian bisa ikuti tentunya di website-nya juga gitu loh. Itu aja sih teman-teman ya. Nah, jadi nanti yang paling basic fundamentalnya seperti itu, karena kita belum bisa ukur kalau misalnya dilihat dari volume penjualan koinnya segala macam, itu bisa dilihat. Tapi dari segi teknikalnya kalian juga bisa harus lihat ya, seperti apa, apakah ini momentumnya sudah bagus, apakah ini sudah tepat waktunya untuk masuk ya dengan jumlah segala macam ya. Once kalian sudah bisa gabungkan fundamental dan teknikalnya, kalian bisa dapat harga yang booming tersebut gitu ya. Contohnya kemarin seperti apa ya? Seperti salah satu koin, Dogecoin deh, kita ngomong Dogecoin ya. Dogecoin itu sebelum dia mau meledak tuh memang sudah terlihat patternnya seperti apa, dan juga kelihatan lah ya altcoinnya kemarin ya, altcoin season ya. Kemarin kita masuk altcoin season, itu kan banyak altcoin yang meledak. Itu memang secara pattern itu dia kelihatan banget mau meledak gitu. Dan sekarang ini Bitcoinnya yang lagi up gila-gilaan karena berita terakhir kemarin Tesla itu masuk sekitar 20 triliun teman-teman, 1.5 billion dollars, dan kemudian ada rumor juga Apple mau masuk. Jadi Bitcoin ini yang tadinya itu adalah aset personal teman-teman ya, sekarang mulai shifting menjadi aset company teman-teman yang di luar sana. Nah, itu luar biasa sekali. Dan ETF-nya Bitcoin itu sudah mau diresmikan. Kalau misalnya diresmikan itu juga bakal menjadi sesuatu yang luar biasa ya, 100 sampai 200 ribu per koin US dollar per Bitcoin itu mungkin terjadi. Oke. Itu teman-teman ya tentang cryptocurrency secara singkat ya. Jadi ini mungkin dalam waktu berapa, kurang lebih setengah jam ya gue jelasin tentang cryptocurrency yang perlu kalian tahu. Buat kalian yang pemula khususnya yang mau mulai kripto, mudah-mudahan video ini bisa membantu dan kalian bisa mulai menapak lah di cryptocurrency ini. Dan tentunya kalau misalnya kalian mau tahu tentang lebih jelasnya segala macam, kalian bisa cari referensi yang lain, gak dari gue doang. Oke? Nah, sekali lagi kalau misalnya kalian setuju untuk segmen ini dilanjutkan dan mau gue jelasin lebih detail gimana cara milih koin, gimana caranya dan bla 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 segala macam, cara tradingnya gimana di aplikasinya ya, kalian tinggal komennya di bawah bilang yoi bang lanjutin gitu. Nanti gue akan lanjutin segmen ini dan gue akan bikinin edukasi untuk kalian semua secara gratis tentunya. Oke? Sampai sini dulu teman-teman ya, semoga sekali lagi bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang basic dari cryptocurrency. Semoga kalian bisa paham. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian langsung aja ikutin step by stepnya seperti tadi gitu ya. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian itu tertarik dengan materi seperti ini atau segmen baru ya tentang kripto, kalian tinggal komen di bawah kalian mau gue lanjutin atau enggak. Kalau misalnya menurut kalian segmen kripto ini kurang bermanfaat ya nanti gue nggak jadi bikin videonya gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, kalian tinggal komen aja di bawah, nanti gue akan bikin segmen ini khusus ya. Jadi gue akan ada tambahan video tentang cryptocurrency. Oke? Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke?
Buat kalian juga yang merasa video ini bermanfaat, kalian juga bisa subscribe channel ini ya. Dan juga kalian juga bisa share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa bantu like video ini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian merasa video ini keren, dan kalau misalnya kalian merasa ini nggak guna, kalian bisa dislike, nggak apa-apa. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian ada request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan bikin kontennya, terutama berhubungan dengan kripto ya, karena segmen ini kan ngomongin cryptocurrency. Oke, kalau misalnya kalian mau tanya saham, mau tanya forex, kalian tinggal komennya di segmen masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu aja dari gue ya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.